Di video kali ini saya tuh gak mau bahas mengenai ekonomi dan geopolitik yang terkini sekarang. Saya tuh mau bahas mengenai sejarah keluarga yang legendaris, yang sangat terkenal baik di bidang ekonomi dan politik dunia. Kenapa kok bisa legendaris? Karena keluarga ini bisa menggerakkan roda dunia, bisa menentukan nilai tukar, bisa menentukan nilai uang, bisa menentukan arah perang, bahkan bisa menentukan nasib kerajaan tanpa pernah muncul di panggung pada saat itu. Ingat, ini bukan cerita tentang teori konspirasi. Ini tentang satu keluarga yang membangun kekaisaran keuangan lintas negara hanya dengan pena, kertas, dan trust kepercayaan. Mereka tidak butuh mahkota, tidak perlu pasukan. Tapi ketika dunia itu butuh uang, semua datang kepada mereka. Dan ini sangat legendaris pada masanya. Jadi tonton video ini sampai akhir karena ini menarik dan bisa mengedukasi kalian. Jadi bagi kalian yang HP-nya masih portrait, ubah ke landscape. Tonton video ini dengan santai dan tenang karena ini sangat menyenangkan sekali. Sejarah keluarga yang saya maksud di sini yaitu merupakan sejarah keluarga dari Rothschild. Yang mana sebelum kita menceritakan sejarahnya ini lebih dalam, kita pahami dulu latar belakangnya. Jadi gini, di balik tembok sempit daerah ghetto Yahudi di Frankfurt, di sana hidup tak pernah mudah. Warga di sana itu tidak boleh memiliki tanah dan tidak boleh masuk ke banyak profesi. Dan hidup mereka ini dibatasi oleh jam malam serta prasangka yang gak baik. Tapi di tengah semua keterbatasan itu ya, di Frankfurt lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Mayer Amschel Rothschild. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang berpendidikan tinggi, tapi sejak muda Mayer punya ketajaman insting, bukan pada peperangan atau politik ya, tapi pada sesuatu yang jauh lebih halus, yaitu adalah nilai. Profesinya ia tuh bekerja di toko koin milik ayahnya. Nah, di sanalah di antara logam tua dan potongan sejarah yang tak terlupakan. Jadi Mayer ini mulai belajar tuh dari situ satu hal yang penting, yaitu setiap koin punya cerita dan setiap cerita punya harga. Ketika usianya itu menginjak 20-an, Mayer ini pergi ke Hanover untuk magang di sebuah bank milik keluarga Yahudi lain. Di sana, ia tuh menyaksikan dunia yang lebih luas, sistem kredit, obligasi, perdagangan antar bangsa, dan ilmu-ilmu yang lain yang tak terlihat dari balik ghetto. Dan Mayer menyadari bahwasanya kalau dunia itu dibangun dengan uang, maka orang yang menguasai uang itu akan menguasai dunia. Setelah selesai, ia tuh kembali ke Frankfurt dengan satu ambisi, yaitu dengan cara membangun kekayaan, bukan dari tanah atau gelar, tapi dengan jaringan. Hingga akhirnya, ia memulai usahanya dengan berdagang koin langka dan mendali koleksi bangsawan. Usahanya kecil, tapi ini sangat menguntungkan ya. Lambat laun, ia tuh menarik perhatian tokoh penting, seperti kayak Pangeran Wilhelm XI dari Hesse-Kassel, salah satu bangsawan terkaya di Eropa pada saat itu. Saking suksesnya, Mayer ini tidak hanya menjadi pedagang koinnya, ia menjadi penasehat keuangannya. Dan inilah momen ketika semua itu dari seorang pedagang kecil di ghetto nih, Mayer Amschel Rothschild kini berdiri sejajar dengan penguasa. Ia tidak lagi menjual barang, tapi menjual trust, kepercayaan. Dan ia tahu sebenarnya, kalau ia tuh membangun sesuatu yang bertahan berabad-abad, ia tuh harus melampaui dirinya sendiri. Maka lahirnya gagasan di Genesis. Dan dia tuh mengatakan bahwasanya, kalau aku punya 5 anak laki-laki, maka mereka akan menjadi 5 cabang dari pohon yang sama. Dan pohon itu akan menancapkan akarnya di seluruh Eropa. Inilah awal dari dinasti Rothschild. Bukan dari istana, bukan dari medan perang, tapi dari sebuah rumah kecil berpelang merah di ghetto Frankfurt. Setelah tahun 1790, akhirnya Mayer Amschel Rothschild ini makin dipercaya oleh bangsawan-bangsawan Jerman. Tapi dia tahu sebenarnya, dunia ini terlalu besar kalau hanya dikuasai dari satu kota. Dia sadar, kalau ingin membangun kekuasaan jangka panjang, dia gak bisa kerja sendiri. Hingga akhirnya, dia tuh ambil keputusan yang gak biasa, bahkan buat ukuran zaman itu. Dia kirim 5 anak lelakinya ke 5 kota penting di Eropa. Yang pertama, Amschel itu tetap di Frankfurt, jadi pusat kendalinya. Kemudian anak yang kedua, Solomon, ini dikirim ke Wina, ibu kota kekaisaran Australia. Yang ketiga, Nathan, ini pergi ke London, kota yang waktu itu mulai jadi pusat uang dunia. Yang keempat yaitu Karl, ini dikirim ke Napoli, Italia Selatan, daerah yang kaya tapi belum stabil. Dan yang terakhir, anak yang kelima ini ya, ini si bungsu yang bernama James, ini dikirim ke Paris, kota revolusi yang lagi berubah jadi kekuatan ekonomi baru. Buat sebagian orang ya, ini nekat, seakan-akan gak kasihan sama anaknya.
Tapi ingat, buat Mayer ini strategi. 5 anak, 5 kota besar, dan 1 keluarga. 1 jaringan keuangan pribadi yang menghubungkan Eropa pada saat itu. Menariknya ya, komunikasi antar mereka ini gak pakai surat biasa. Mereka pakai kode-kode rahasia, kurir pribadi, dan sistem internal yang lebih cepat dari kantor pos kerajaan. Dan hebatnya ya, ini belum pernah dilakukan oleh keluarga manapun sebelumnya. Dengan adanya fasilitas seperti ini, mereka tuh selalu memberi kabar, saling berbagi informasi penting soal perang, perubahan kebijakan, hingga peluang bisnis. Jadi sebelum negara-negara besar tahu apa yang terjadi, keluarga Rothschild udah lebih dulu saya bertindak. Jadi dia tuh bisa meramal masa depan dengan informasi dari 5 saudaranya ini. Jadi ketika ada satu masalah nih di satu negara ini yang bisa berdampak ke negara yang ditempati saudaranya, itu dikasih tahu. Jadi mereka dapat informasi lebih dulu daripada kerajaan itu sendiri. Nah, dari semua anak Mayer yang 5 ini ya, ada satu anak yang sangat hebat dan menjadi bintang utamanya, yaitu adalah Nathan yang ada di London. Kenapa dia menjadi bintang utama? Karena dia cepat belajar, cepat agresif, dan berani ambil risiko. Waktu perang Napoleon pecah, dia ambil keputusan besar dengan cara mendanai logistik dan pasukan untuk pasukan Inggris. Bayangin, mendanai logistik dan pasukan untuk pasukan Inggris. Bahkan membantu mengatur jalur pengiriman emas lintas negara. Tapi puncaknya yaitu adalah saat pertempuran Waterloo tahun 1815, yang mana menurut cerita yang berlegenda sampai sekarang, Nathan itu dapat kabar kemenangan Inggris lebih cepat dari pemerintah Inggris sendiri lewat jaringan kurirnya. Akhirnya begitu tahu Napoleon itu kalah, dia tuh buru-buru jual dan beli saham di Bursa London dalam tempo sesingkat-singkatnya. Hasilnya ya, Nathan mendapatkan keuntungan besar, bukan sekedar uang tapi reputasi. Nathan jadi simbol kekuatan Rothschild di Inggris pada saat itu, yang mana pada akhirnya sejak saat itu satu hal mulai terbentuk dalam pikiran orang-orang Eropa. Kalau kamu butuh uang dana untuk perang, bangun jembatan, beli kerajaan, atau menyelamatkan negara dari bangkrut, hubungi Rothschild. Saking legendarisnya, saking terkenalnya pada saat itu. Jadi mereka tuh bukan cuma pembisnis biasa, mereka bankir negara. Bayangin, bankir negara. Dan semua ini dimulai dari ide satu ayah yang percaya bahwa keluarga bisa jadi kerajaan asal dijalankan dengan disiplin, reformasi, dan kepercayaan. Ini merupakan kekuatan dari satu keluarga. Makanya gak heran ketika ada dinasti politik, itu merupakan ya itulah. Setelah perang Napoleon berakhir, Eropa berubah total. Kerajaan-kerajaan yang tadinya saling serang kini harus bangkit dari kehancuran. Tapi membangun kembali negara itu sangat mahal sekali, dan hampir semua pemerintah itu sedang krisis keuangan pada saat itu. Nah, disinilah Rothschild mengambil kesempatan emas ini. Mereka bukan lagi sekedar keluarga bankir, mereka jadi pusat dari seluruh sistem keuangan di Eropa. London, Paris, Frankfurt, Wina, Napoli, 5 kota, 5 Rothschild, 1 jaringan. Dan yang luar biasa, mereka itu saling kerjasama seperti satu perusahaan global. Padahal ya, zaman itu belum ada istilah multinasional. Keluarga Rothschild itu pionir, itu melakukan hal itu terlebih dahulu. Jadi setiap ada keputusan besar dari masing-masing dari saudara ini, baik menandai proyek, memberi pinjaman, bahkan soal politik, mereka bahas bareng-bareng lewat surat-surat yang dikodekan dan dikirim cepat lewat kurir pribadinya. Jadi kalau kita lihat ya, gaya manajemen mereka ini udah kayak konglomerat modern, tapi dijalankan antara saudara kandung. Akhirnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, Rothschild jadi sumber dana utama berbagai proyek besar. Mereka biaya pembangunan rel kereta api pertama di Eropa Tengah. Mereka ikut serta dalam pendanaan terusan Suez, jalur penting penghubung Eropa dan Asia. Bahkan mereka tuh bantu Inggris, Australia, Rusia, bahkan pos di Vatikan. Semua datang ke Rothschild ini. Bayangin. Bahkan ya, yang lebih menarik, kalau misalkan ada negara yang bangkrut, para bangsawan itu gak pergi ke kerajaan tetangga, enggak. Mereka tuh pergi ke kantor Rothschild untuk meminta pinjaman uang. Jadi setiap pemerintah itu butuh dana, bicara ke Rothschild. Mau negosiasi utang, kirim surat ke Rothschild. Mau beli obligasi perang, lihat dulu suku bunganya Rothschild. Jadi mereka tuh bahkan dianggap lebih kredibel dari bank sentral yang ada pada itu. Dan dengan pengaruh sebesar itu, para Rothschild itu mulai diberi gelar bangsawan. Di Inggris, itu Nathan dan keturunannya itu jadi Baron. Di Austria, Salomon juga dapat gelar kebangsawanan. Di Jerman dan Rusia, mereka diundang masuk ke lingkaran aristokrasi. Tapi ingat, meskipun mereka itu punya pengaruh dan harta luar biasa, mereka tetap punya satu prinsip, yaitu adalah jangan jadi sorotan.
Mereka gak pamer kekayaan, mereka gak bikin patung, mereka gak masuk ke politik secara langsung. Mereka memilih diam, bekerja di balik layar, dan membiarkan orang lain itu menebak-nebak seberapa besar pengaruh mereka sebenarnya. Dan justru karena sikap tertutup itulah Mama Rothschild mulai diselimuti aura misterius. Banyak orang mulai bertanya, kok bisa ya satu keluarga kecil ini punya kekuasaan sebesar itu? Apa mereka yang atur pasar? Apa mereka yang tentukan siapa yang menang perang? Dan di sinilah untuk pertama kalinya nama Rothschild mulai jadi legenda pada saat itu. Bukan cuma sebagai bankir, tapi sebagai simbol dari kekuatan diam-diam yang mengendalikan dunia. Nah, masuk ke akhir abad ke-19 sekarang. Keluarga Rothschild di abad ke-19. Keluarga Rothschild ini masih di puncak dunia keuangan. Mereka tetap jadi tempat berlabuh para raja, perdana menteri, dan konglomerat kalau butuh dana besar. Ya, datang ke Rothschild ini. Tapi pada saat itu, zaman mulai berubah. Di Eropa, muncul pemain-pemain baru. Bank-bank nasional itu mulai didirikan. Perusahaan-perusahaan raksasa itu mulai tumbuh. Dan teknologi informasi perlahan-lahan itu menggantikan kurir berkuda milik Rothschild ini. Kapitalisme pun berubah wujud. Lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih kompetitif. Jadi Rothschild sadar sebenarnya, mereka tuh gak bisa lagi pakai pola lama. Mereka harus beradaptasi. Atau pelan-pelan ditinggalkan nantinya. Maka masuklah mereka ke masa konsolidasi. Cabang-cabang keluarga yang tadinya itu sangat aktif nih, mereka tuh mulai disatukan dalam sistem yang lebih terpusat. Mereka lebih hati-hati dalam ambil proyek, lebih selektif dalam memberi pinjaman. Mereka juga mulai mengalihkan sebagian aset ke properti, tambang, dan investasi jangka panjang. Tujuannya ya untuk menyelamatkan kekayaannya, ya untuk cari aman di saat reformasi dunia pada saat itu berubah yang sangat signifikan. Nah, di saat yang sama ya, kehidupan mereka itu makin jauh dari rakyat biasa. Istana-istana Rothschild berdiri megah di seluruh Eropa. Koleksi seni mereka tuh jadi salah satu yang terbesar di dunia. Mereka punya kebun anggur, taman pribadi, dan bahkan mereka tuh punya kereta api keluarga sendiri. Namun, justru karena mereka makin tertutup dan eksklusif, teori-teori tentang mereka tuh makin liar. Orang-orang mulai bertanya, kalau Rothschild itu gak muncul di depan publik, siapa yang tahu apa yang mereka lakukan di belakang layar? Apa mereka mengatur harga emas di dunia? Apa mereka yang sebenarnya mengontrol para raja dan pemerintah? Hingga akhirnya nama Rothschild ini pun berubah. Dari bankir terpercaya menjadi bayangan yang tak tersentuh sama sekali. Dan tanpa mereka sadari, musuh lama mereka, antisemitisme, pelan-pelan bangkit lagi. Jadi di banyak negara Eropa pada saat itu, mulai muncul kampanye hitam terhadap keluarga Yahudi kaya ini. Rothschild jadi sasaran utama. Padahal, selama ini mereka tuh justru bekerja dalam sistem. Bukan melawan sistem. Tapi dalam dunia yang mulai tidak stabil pada saat itu, keberhasilan Rothschild itu justru dianggap sebagai ancaman di negaranya. Lalu datanglah tanda-tanda badai besar. Ketegangan antar negara makin tinggi pada saat itu. Persaingan ekonomi berubah jadi perlombaan senjata. Dan pada tahun 1914, sebuah peluru yang menewaskan Pangeran Franz Ferdinand di Sarajevo. Ini mengguncang seluruh dunia, termasuk kekaisaran finansial Rothschild. Sekarang kita menuju pada tahun 1914, yang mana pada saat itu Perang Dunia Pertama meletus. Rothschild, yang dulu biasa mendanai kerajaan, kali ini terjebak di antara kerajaan-kerajaan itu. Kok bisa? Ya bagaimana tidak bisa? 5 cabang mereka itu tersebar di negara-negara yang saling memusuhi. Bayangkan, Rothschild London itu mendukung Inggris, Rothschild Paris itu bersama sekutu Prancis, sementara Rothschild Wina dan Frankfurt ini berada di pihak lawan, Jerman dan Austria-Hungaria. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah nih, keluarga Rothschild itu tidak bisa bersatu lagi. Mereka harus memilih antara setia pada tanah tempat mereka tinggal atau menjaga loyalitas keluarganya. Dan seperti perang pada umumnya, hasil akhirnya selalu sama. Kerusakan, kekacauan, dan kehilangan. Hingga akhirnya setelah perang usai, kondisi Eropa itu berubah drastis. Kekaisaran lama hancur, nilai mata uang jatuh, pemerintah berganti. Dan yang paling terasa bagi Rothschild, kepercayaan antar negara itu runtuh. Jadi bank-bank nasional itu mengambil alih peran sebagai pendana utama. Negara mulai mencetak uang sendiri, menetapkan aturan sendiri. Peran keluarga seperti Rothschild itu mulai digeserkan ke pinggir. Tapi tunggu dulu, luka paling dalamnya itu belum datang sampai Perang Dunia Kedua pecah. Setelah Perang Dunia pecah, ini bukan cuma perang antar negara, ini adalah perang yang dipenuhi kebencian rasial, terutama terhadap Yahudi ini. Dan Rothschild yang Yahudi dan kaya raya jadi target utamanya.
Jadi ya di Austria dan Jerman aset-aset Rothschild ini disita oleh Nazi. Koleksi seni mereka itu dicuri, istana mereka itu diambil alih, rekening mereka itu dibekukan, beberapa keluarganya itu ditangkap. Ada yang berhasil melarikan diri ke Inggris atau Amerika, tapi banyak juga yang disandra, ditebus atau kehilangan segalanya. Jadi keluarga Rothschild yang pernah membiayai raja dan membentuk ulang Eropa, kini diusir dari rumah sendiri tanpa terhormat. Ironisnya, kekuatan utama mereka yang dulu adalah menyatukan Eropa lewat uang, tapi sekarang Eropa sendiri pecah karena kebencian dan nasionalisme. Ketika perang usai di tahun 1945, Rothschild bukan lagi pusat kekuasaan dunia. Mereka masih kaya, masih punya jaringan, tapi dunia telah berubah. Rothschild berdiri di atas sistem kerajaan dan kepercayaan personal. Sekarang dunia diatur oleh bank sentral, institusi global, dan perusahaan publik. Hingga akhirnya Rothschild harus memutuskan apakah mereka akan bertahan atau hilang dalam sejarah. Setelah dua perang dunia, Eropa porak-poranda, dunia berubah, kekaisaran runtuh, peta politik bergeser, dan sistem keuangan global ini mulai dipimpin oleh lembaga-lembaga baru seperti IMF, World Bank, dan Bank Sentral Nasional. Bagi keluarga Rothschild, ini bukan lagi dunia yang seperti yang dulu. Mereka tak lagi berdiri di pusat kekuasaan. Kerennya, mereka itu tidak menyerah. Mereka menyadari satu hal penting. Kita tidak harus terlihat untuk tetap berpengaruh. Maka Rothschild pelan-pelan membangun ulang jaringannya. Bukan lagi dengan cara mencolok seperti kayak di abad ke-19 ya, enggak. Tapi dengan gaya baru, yaitu adalah diam-diam, efisien, dan terseleksi. Mereka menyatukan kembali nih bisnis keluarga mereka yang dulunya hampir hancur di bawah satu bendera modern, yaitu adalah Rothschild & Co, sebuah firma keuangan global yang bergerak di bidang merger dan akuisisi, manajemen aset, investasi privat, konsultasi keuangan untuk pemerintah dan konglomerat. Mereka tidak tampil di halaman depan media, tapi mereka ada di balik layar kesepakatan besar dunia. Ketika dua perusahaan raksasa itu bergabung, ketika sebuah negara butuh nasihat keuangan strategis, seringkali nama Rothschild hadir di balik pintu tertutup itu. Jadi kembali jaya nih. Dan bukan hanya itu ya, mereka juga menanamkan pengaruh lewat sektor-sektor yang lebih luas. Energi, mereka tuh pernah terlibat dalam struktur bisnis Rio Tinto, Glencore, dan industri bahan mentah. Kemudian dia juga masuk ke sektor pertanian dan anggur. Kate Laffitte, ini saya gak tahu baca ya. Kate Laffitte Rothschild kalau gak salah, masih jadi anggur paling bergengsi di dunia pada saat itu. Kemudian dia masuk ke sektor filantropi juga. Mereka membiayai seni, riset medis, dan pelestarian sejarah Yahudi Eropa. Tapi ya, justru karena mereka begitu tertutup, nama Rothschild ini kembali ramai, bukan di koran, tapi di teori konspirasi lagi, di internet, forum-forum gelap, dan video-video aneh. Mereka tuh sering disebut sebagai pengendali dunia, tangan di balik pemerintahan global, pusat dari New World Order. Padahal kenyataannya, ini jauh lebih rumit. Hari ini, keluarga Rothschild itu memang masih kaya, tapi mereka tuh bukan lagi keluarga terkaya. Pengaruh mereka tidak seperti dulu, tapi jejak mereka itu masih terasa. Mereka telah beradaptasi menjadi pemain senior di dunia yang sangat berbeda sekali. Jadi mereka tidak lagi mendikte arah dunia, tapi mereka tetap tahu kemana angin akan bertiup. Itulah kekuatan Rothschild di abad ke-21. Bukan di panggung utama, tapi di balik layar. Bukan di kerajaan, tapi di ruang rapat. Bukan dengan bendera, tapi dengan strategi. Sekarang, hari ini, nama Rothschild mungkin tidak sering muncul berita ya. Mereka bukan pemilik teknologi terbesar, bukan juga konglomerat media atau pemilik tambang raksasa. Tapi, bisakah kita bilang mereka benar-benar hilang? Atau justru mereka telah mencapai bentuk kekuasaan tertingginya? Kekuasaan yang tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dibuktikan. Karena kalau kita jeli, warisan mereka ini masih hidup di banyak hal. Dalam dunia perbankan internasional yang mereka pelopori, dalam sistem komunikasi finansial global yang dulu mereka tuh rancang jauh sebelum fax atau email ditemukan. Kemudian di dalam gagasan bahwa keluarga bisa jadi kerajaan asal dikelola seperti jaringan yang disiplin dan terkoordinasi. Tapi seiring waktu, legenda tentang Rothschild ini tumbuh jadi sesuatu yang lebih besar dari kenyataan. Nama mereka masuk dalam puluhan teori konspirasi, mengatur pasar dunia, mengendalikan politik global, bahkan disebut sebagai bagian dari tatanan dunia baru. Sebagian besar tuduhan itu tak berdasar, tapi kita tak bisa menampik satu hal. Nama Rothschild memang punya daya sihir. Ia mewakili sesuatu yang jarang terlihat, tapi selalu terasa, yaitu adalah pengaruh. Tapi ingat, bukan pengaruh karena jabatan atau pasukan ya, tapi pengaruh karena kepercayaan dan informasi. Mayer Amschel Rothschild pernah berkata,
biarkan aku mengontrol uang suatu negara, maka aku tak peduli siapa yang membuat undang-undangnya. Nah, kalimat ini benar atau tidak pernah ia ucapkan, telah menjadi simbol abadi dalam filosofi keluarga ini. Kekuasaan sejati adalah yang tidak perlu diumumkan, yang bekerja sunyi tapi hasilnya mengguncang dunia. Jadi itu keluarga Rothschild. Menarik kan? Nah, makanya kenapa kok saya bahas ini ya? Karena sejarah itu penting. Sejarah itu bisa mempengaruhi terhadap masa depan. Karena saya melihat kenyataan yang sekarang. Di dunia yang makin cepat kini, kita tuh kayak sering lupa ya untuk berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Kita terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa masa depan yang kita kejar seringkali dibentuk oleh masa lalu yang belum kita pahami. Salah satu contoh paling menariknya ya adalah ketika kita mempelajari kisah keluarga Rothschild ini. Mereka bukan raja, bukan jenderal, bahkan bukan tokoh politik, tapi mereka bisa mempengaruhi jalannya perang, bisa menyelamatkan negara dari kebangkrutan, dan membangun jaringan finansial internasional yang jauh sebelum ada internet. Kenapa kita penting untuk tahu kisah mereka? Karena di balik cerita Rothschild ini ya, ini ada pelajaran tentang visi, strategi, dan kekuatan diam-diam. Tentang bagaimana kepercayaan itu bisa jadi modal yang jauh lebih kuat daripada uang. Tentang bagaimana keluarga yang terpinggirkan bisa bangkit dan mengubah peta dunia tanpa harus menonjolkan diri. Dan juga karena mempelajari tokoh-tokoh seperti ini, kita memberi kita sudut pandang baru. Kita mulai sadar bahwa sejarah bukan hanya soal siapa yang duduk di atas tahta, tapi juga soal siapa yang mengatur aliran kekuasaan di balik layar. Atau kalau terbarunya sekarang, bahasanya itu disebut oligarki. Mereka gak tampil di panggung pemerintahan, tapi mereka berada di balik panggung itu. Jadi itu mungkin sejarah mengenai Rothschild ini. Dan bahkan mungkin saya akan sering-sering bikin video mengenai sejarah dari tokoh-tokoh yang legendaris yang perlu kalian tahu agar kalian itu bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jadi itu mungkin pembahasan kali ini. Sampai jumpa di cerita sejarah tokoh legendaris selanjutnya. Sampai jumpa eksklusif.